Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pertama-tama kami dari Prodi Perbankan Syariah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Untuk itu saya akan pertama ini mengucapkan selamat datang. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas PEBI YIN Bukit Tinggi beserta Bapak Ibu Wakil Dekan PEBI YIN Bukit Tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu Kaprodi PEBI YIN Bukit Tinggi, Bapak Ibu peserta webinar, Bapak Ibu dosen khususnya, kemudian mahasiswa Prodi Perbankan Syariah. Baik, untuk agenda kita pada pagi hari ini, akan diisi oleh 2 orang narasumber, di mana narasumber tersebut diperkenalkan dulu. Yang pertama itu adalah Bapak Ahmad Wira dari UIN IAIN Imam Bonjol, dari UIN, maaf Pak, UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Wira adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian narasumber yang kedua itu adalah Bapak Haji Harfandi. Beliau adalah dosen PEBI IAIN Bukit Tinggi. Dan Bapak narasumber kita ini akan memberikan materi kepada kita semua, yaitu tentang integrasi riset dalam pembelajaran keuangan syariah. Semoga materi yang disampaikan nanti oleh Bapak narasumber kita ini akan mendapat pencerahan bagi kita semua, baik di lingkungan kita sebagai dosen maupun di lingkungan mahasiswa. Nah, karena topik ini diangkat sangat menarik sekali, kita akan menghubungkan bagaimana riset dalam pembelajaran terkait keuangan syariah ini. Nah, saat ini juga dipelajari oleh mahasiswa kita di dalam perkuliahan. Nah, itu barangkali kita sampaikan dalam webinar ini. Untuk yang pertama, waktu kita berikan kepada Bapak Dekan PEBI untuk memberikan kata sambutan. Untuk kepada Bapak Dekan PEBI IAIN Bukit Tinggi, kita silakan Bapak Dr. Ismudin memberikan kata sambutannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan PEBI Bukit Tinggi, yang sama-sama kita hormati Ibu Kabag dan Kasubag, yang sama-sama kita hormati Ketua Program Studi, Sekretaris dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati dosen, Bapak Ibu dosen di lingkungan PEBI YIN Bukit Tinggi, dan yang sama kita hormati para peserta webinar series program studi S1 Perbankan Syariah PEBI YIN Bukit Tinggi. Wabil khusus atau teristimewa kepada para narasumber kita, Bapak Dr. Ahmad Wira selaku Dekan PEBI UIN Padang, dan Bapak Haji Harfandi SEMSI. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam acara webinar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang keuangan syariah. Keuangan syariah tentu tidak lepas dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini sekarang sudah
sudah melewati batas, tidak ada batas-batas lagi, batas ideologis, batas geografis sudah tidak ada lagi. Karena di India, di Vatikan, di Inggris itu udah berkembang sekali itu lembaga keuangan syariah. Artinya tidak ada lagi batas-batas geografis, batas-batas ideologis itu. Cuma memang dalam keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah itu ada seperti dua tantangan. Pertama, tantangan epistemologis teoritis, yang kedua tantangan praktis pragmatis. Tantangan epistemologis teoritis ini tentu adalah gawe atau PR bagi para mujtahid atau para cendekiawan ekonomi Islam atau para cendekiawan ekonomi syariah. Sementara PR untuk teori praktis pragmatis itu tentu adalah PR para mujahid ekonomi atau para praktisi ekonomi syariah atau keuangan syariah. Kedua tantangan ini terus harus diselesaikan secara simultan atau berbarengan. Kalau dia hanya parsial atau hanya satu-satu ditempuh, ini akan berakibat fatal. Artinya begini, kalau kita hanya mengedepankan epistemologis teoritis, maka itu seperti menara gading gitu kan. Nah, tidak membumi. Tapi kalau kita mengedepankan secara praktis pragmatis, tidak ada keilmuannya seperti puing-puing. Jadi kedua-duanya harus berbarengan sehingga saling menyokong, ada sinergi ya. Nah, hubungannya dengan sekarang integrasi dalam pembelajaran atau integrasi penelitian dalam pembelajaran itu adalah untuk mendukung kedua-duanya, yaitu kedua-dua tantangan epistemologis teoritis dan tantangan secara praktis pragmatis. Nah, dengan kedua narasumber itu insya Allah kita akan disuguhkan untuk menempuh dua tantangan itu. Mungkin itu aja sebagai sambutan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ke Pak Ahmad Wira selaku narasumber dan juga Pak Arfandi. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan atau dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pembukaan webinar S1 Perbankan Syariah FEBIA University saya buka secara resmi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata sambutannya yang telah diberikan oleh Bapak Dekan kita. Baik, untuk acara selanjutnya kita persilahkan aja langsung kepada narasumber, yaitu Bapak Dr. Ahmad Wira, untuk mempresentasikan tema yang sudah kita berikan kepada beliau, yaitu tentang integritas riset dalam pembelajaran keuangan syariah. Silakan Pak Wira, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukit Tinggi, sahabat kita Iis Ismuddin, doktor, kemudian juga senior kita nih Pak Harfiandi. Pak Arfandi, beliau adalah senior kita yang selalu membimbing dan selalu berkomunikasi dengan kita dalam rangka memperkuat ekonomi syariah di Sumatera Barat. Kemudian Bapak dan Ibu Wakil Dekan, ini ada Bu Rusaida, Bu Esi, ini partner saya dulu di kuliah ini Bu Sandra Dewi. Sama-sama S2, tapi beliau lagi masih berjuang untuk S3 gitu. Mudah-mudahan kita berdoa Ibu Wakil Dekan 2 ini Pak Iis. Ya, mohon dibantu Bu Wakil Dekan 2 ini supaya cepat ya selesai. Ya. Saya tahajud tiap malam berdoa biar selesai itu. Sudah hampir tuh Pak Wira, Bu Ursadanya. Pak Dekan,
Degan kita nih Pak Dekan. Iyalah. Belum selesai. Jadi kemudian Bu Hesi ada nih wakil dekan 1 ya. Ada, Iya. ada. Wakil Ada, dekan Pak. 2 ada. Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya sangat, kalau dikatakan apa ya, sangat berbahagia dan bangga sekali di FEBI Yayan Bukit Tinggi ini, gerakannya itu cepat begitu. Karena memang generasinya itu generasi muda, lalu dibina oleh Pak Arfandi yang tua-tua kan begitu. Jadi orasinya luar biasa. Pak, Jadi- jangan ngomong tuanya, Pak. Pak Ah, Ahmad, jangan tuanya jangan disebut, senior. senior Senior. ya, maaf Pak ya, senior. Nah, kemudian Bu Sandra Dewi dari Ketua Prodi dan Bapak dan Ibu peserta seminar, saya lihat memang hadir dari berbagai daerah. Berbicara tentang integrasi ya riset dengan proses pembelajaran, tentu itu adalah sesuatu yang mesti dan mutlak gitu. Karena ini memang hanya lagi nanti selama ini kita melihat bahwa berbagai diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana memang mahasiswa ataupun perguruan tinggi dia tidak hanya sebagai menara gading yang dia itu bergerak hanya di kampus dan tidak melakukan riset-riset. Nah, ini sudah terjawab apa yang disampaikan oleh Bu Dewi bahwa memang riset atau penelitian itu harus integrasi dengan proses belajar mengajar. Nah, oleh sebab itu, kalau memang kebijakan kampus Merdeka ini kita jalankan, maka sepertinya ini adalah sangat mendukung dan membuktikan bahwa memang integrasi antara dua ini adalah sangat penting sekali. Karena mahasiswa kita diberikan kebebasan untuk bisa melakukan hal-hal tertentu yang sesungguhnya itu adalah berada pada posisi bagaimana dia itu mengembangkan dirinya. Maka pengembangan diri dalam konteks keilmuan tentu adalah dalam riset yang kita kenal dengan penelitian-penelitian yang ada gitu. Nah, itu satu hal yang perlu kita catat dan kita garis bawahi. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dan menyampaikan informasi terkait ya, karena kita sudah memastikan perlunya integrasi itu, lalu apa topik-topik yang menarik yang harus kita kembangkan ketika proses belajar mengajar, karena sesungguhnya kita juga berpengalaman bahwa banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita bisa kita ketika belajar itu ide-ide yang kita munculkan sehingga membuka diri bagi dia untuk bisa melahirkan skripsi ataupun penelitian-penelitian. Nah, oleh sebab itu mungkin Bu Dewi dan Bapak dan Ibu, saya ingin untuk menyampaikan kira-kira apa isu-isu riset dan ini kita harus tuangkan nanti di proses pembelajaran kita. Sehingga memang pengetahuan awal mahasiswa itu punya kerangka kira-kira kemana mahasiswa kita ini khususnya untuk keuangan syariah ini terkait dengan riset-riset yang dia kembangkan. Nah, oleh sebab itu kemarin saya bikinnya itu adalah tentang keuangan syariah. Karena dalam konteks pemaparan yang sering mungkin Bapak dan Ibu ikut dalam pemaparan yang disampaikan oleh KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dia sudah membagi dua. Ada yang ekonominya, itu adalah terkait dengan industri, dan ada terkait dengan keuangan. Maka itu adalah terkait dengan perbankan, asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, pasar modal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berada pada topik dalam penguatan terhadap riset-riset yang terkait dengan keuangan syariah. Nah, oleh sebab itu, tentu kita melihat dari kerangka nasional. Nah, satu hal yang disampaikan oleh Pak Dekan kita tadi, memang Indonesia pun sudah mencanangkan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah. Nah, oleh sebab itulah yang awalnya KNKS itu hanya Komite Nasional Keuangan Syariah,
sekarang sudah dirubah nomenklaturnya menjadi Komite Nasional Keuangan, Ekonomi dan Keuangan. Jadi dua, ada ekonomi dan keuangan. Nah, ini dari sisi ini sebenarnya kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, apapun prodinya, tentu ini sudah menjadi bagian untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah yang kita inginkan untuk menjadi pusat sebagai pusat untuk pengembangan ekonomi syariah di dunia ini. Nah, itu hal yang penting yang kita sampaikan. Nah, oleh sebab itu, tentu kebutuhan ini, riset-riset yang kita kembangkan itu, isu-isu topik riset yang kita kembangkan itu dalam ekonomi syariah, tentu harus mengacu kepada strategi atau master plan yang sudah dibuat oleh KNKS itu. Nah, saya di sini memang banyak mengutip informasi yang dikembangkan oleh KNKS. Nah, dalam kaitan ini, kita hubungkan dengan topik riset ekonomi syariah yang kita kembangkan, maka ada 4 strategi yang akan dikembangkan. Pertama adalah penguatan terhadap halal value chain, kemudian penguatan UMKM, penguatan keuangan syariah, dan penguatan ekonomi digital. Nah, artinya apa? Di dalam berbicara tentang integrasi pembelajaran dengan riset ini, tentu bagaimana kita menuangkan isu-isu dan konsep-konsep master plan atau strategi yang 4 ini. Maka salah satu di antaranya itu adalah strategi terhadap penguatan keuangan syariah. Nah, di situ apa yang menjadi isu-isu penting dalam keuangan syariah itu? Dia bicara mungkin adalah pertama terkait dengan dampak investasi dana haji terhadap perekonomian nasional. Nah, ini kan kadang-kadang kita tidak begitu menyentuh bagaimana sesungguhnya padahal potensi daripada dana haji yang ada, yang dia itu adalah sebagai pembayaran dari umat muslim, yang sesungguhnya selama ini kita belum melihat secara jelas bagaimana dampak terhadap ekonomi nasional. Nah, ini isu-isu yang sesungguhnya juga menarik. Saya yakin bahwa kita, ya, dana haji sudah tersimpan di situ, lalu sudah dikelola oleh yang kita kenal dengan Badan Pengelola Dana Haji, Tabungan Haji. Nah, padahal kita masih kebutuhan riset itu adalah untuk industri keuangan syariah ini terkait dengan dampak investasi dana haji ini juga sangat penting sekali. Jadi dia tidak, nanti jangan hanya dia menjadi rumor, pembicaraan yang tanpa ada riset. Jadi kemana dana haji? Potensinya sekian triliun, lalu disimpan di situ. Seperti apa modelnya? Ini kan jawaban-jawaban sesungguhnya harus kita cerdaskan di dalam proses pembelajaran di kampus kita. Kemudian adalah yang berikutnya adalah karena kita beranjak tadi dari master plan, salah satunya penguatan terhadap keuangan syariah, maka adalah perilaku nasabah bank syariah itu sendiri. Nah, ini memang riset-riset tentang ini sudah cukup banyak. Saya yakin mahasiswa kita, termasuk kita di UIN juga banyak membicara tentang perilaku-perilaku yang ada di mahasiswa kita itu. Nah, ini sudah riset yang biasa kita lakukan gitu. Kemudian ada juga adalah terkait dengan keuangan syariah yang disebutkan, isu-isu yang penting yang kita kemukakan adalah terkait dengan proyek financing syariah untuk pandangan terhadap pendanaan proyek energi baru dan yang energi baru untuk dalam rangka pengembangan terhadap dana-dana yang ada di syariah ini. Karena begini, salah satu yang menjadi isu dan kendala, kenapa keuangan lembaga keuangan syariah market share-nya tidak begitu kuat, tidak begitu besar. Sekarang di perbankan sudah naik sampai 6%, dan itu karena memang ada 2 lembaga keuangan perbankan syariah itu yang menjadi
dikonversi. Nah, ini dan secara keuangan syariah mungkin market share kita sudah berada pada 9%, tapi perbankan begitu. Nah, kenapa ini salah satu isu kendalanya yang kita juga harus pikirkan adalah karena memang terkait dengan kemampuan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, untuk pendanaan terhadap proyek-proyek besar. Maka salah satu caranya kemarin itu adalah biasanya ada kolaborasi beberapa perbankan syariah sehingga baru bisa dia masuk untuk proyek-proyek besar. Nah, kemudian isu berikutnya adalah terhadap strategi peningkatan sukuk korporat. Nah, saya pikir mahasiswa kita riset-riset yang tentang sukuk juga belum begitu banyak. Nah, oleh sebab itu kita harus juga, yang penting integrasi yang harus kita bangun itu juga adalah di samping kita membuka di master plan ekonomi syariah, tentu kita juga harus membuka prioritas riset nasional. Jadi integrasi riset kita itu tidak hanya kita terpaku dengan isu-isu yang di dalam teori-teori buku, tetapi pertama isi kita harus kembangkan, lihat kepada master plan pengembangan ekonomi syariah. Yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan kepada fokus riset syariah yang hilang salam. Ya. Pak Wira, di mute lagi itu, Pak Wira. Pak Win. Pak Wira, Pak Ahmad Wira, di mute lagi. Mic-nya hidupkan, Pak Wira. Oke. Mati mic, Pak. Oke, udah apa ya? Ya, saya ulang lagi ini. Nah. Makasih. Nah, jadi integrasi yang kita bangun, yang kita sampaikan hari ini, pertama adalah memang harus kita membuka master plan pengembangan ekonomi syariah, strategi yang dilakukan yang 4 tadi. Nah, saya sudah sebutkan beberapa contoh-contoh teori-teori isu-isu dalam risetnya. Yang kedua, kita juga harus menyambungkan dengan tema riset ekonomi syariah yang selaras dengan prioritas riset nasional. Nah, ini yang sering kita lupa. Kita sering berkutat dengan kajian-kajian kita di ekonomi syariah, tapi kita tidak membuka diri untuk riset-riset nasional. Kira-kira apa yang menjadi isu-isu yang diprioritaskan di tingkat nasional. Sehingga kita sangat berharap bahwa riset dan penelitian kita itu memang menyumbang dalam pengembangan ekonomi syariah. Kita lihat dari fokus master plan-nya ekonomi syariah, kemudian ketika kita lihat untuk penyumbang kita dalam kajian Indonesia untuk Indonesia, tentu kita harus membuka dan memperhatikan kira-kira apa yang menjadi fokus prioritas riset nasional. Nah, oleh sebab itu kita sangat berharap dalam proses pembelajaran proses belajar mengajar, integrasi dia dalam kaitan teori-teori yang dibangun dalam buku, dan juga sebaiknya kita membuka diri untuk melihat master plan ekonomi syariah, dan kemudian nanti juga kita kembangkan dalam kaitannya dengan prioritas riset nasional. Nah, saya lihat salah satu yang menjadi temanya itu adalah memang tema terkait dengan rekayasa pertanian, pangan, dan energi, dan lain sebagainya. Tapi masih ada sebenarnya peluang kita adalah di tema sosial ekonomi. Nah, kita harus juga membuka diri terhadap kajian-kajian ekonomi yang bisa kita buka. Nah, contohnya begini, sekarang saya melihat bahwa kita ketika terjadi berbagai kasus terjadi dampak COVID hari ini, tentu kita sudah juga mencarikan solusi riset seperti apa yang dikembangkan oleh ekonomi syariah dalam menanggulangi dampak ekonomi pasca COVID ini. Nah,
yang ketiga inilah yang saya sampaikan, integrasi itu. Kita juga mengikuti, jangan nanti riset-riset kita itu juga mengikuti perkembangan ekonomi, isu-isu di nasional, dan isu-isu yang atau kejadian-kejadian yang terjadi di kita ini. Nah, itu kira-kira yang menjadi penting, saya pikir integrasi itu. Jadi dapat kita simpulkan 3. Pertama, dalam proses belajar mengajar integrasi riset, kalau kaitannya dengan keuangan syariah, kita harus buka master plan. Kemudian kaitannya dalam pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia, kita harus lihat prioritas riset Indonesia di Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana isu-isu yang kita kembangkan itu tetap isu-isu yang aktual. Nah, kira-kira demikian, dan terima kasih untuk kita sebagai sharing diskusi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya yakin ini karena banyak para kiai, para ustadz kita di sini, kita berdiskusi dan bagi pengetahuan. Banyak maaf, terima kasih Bu Dewi. Kita kembalikan kepada Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Madwira yang telah memberikan sharing ilmunya terkait integrasi, ya, terkait dengan tema integrasi riset dalam pembelajaran keuangan syariah. Baik, kita langsung aja kepada pemateri yang kedua, yaitu Bapak Haji Arfandi untuk memaparkan dalam konsep integrasi juga, dalam konsep integrasi juga terkait dengan riset pembelajaran. Barangkali Pak Arfandi nanti juga akan memberikan materinya terkait riset ini berbasis bagaimana aplikasinya dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, silakan Pak Arfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas FEB dan jajaran beliau. Kemudian wabil khusus untuk Bapak Dr. Ahmad Wira. Beliau adalah di samping Dekan FEB UIN Imam Bonjol, beliau juga adalah sebagai Ketua AFEBIS di tingkat ekonomi dan bisnis Islam. Selama ini beliau itu banyak memberikan kontribusi kepada kita, terutama secara langsung beliau juga kita sebagai tenaga di S2 pengajar, kemudian juga secara tidak langsung juga beliau bisa juga menerima inspirasi bagi perkembangan khususnya untuk FEB kita. Terima kasih kepada Pak Wira. Kemudian seterusnya kepada anggota, kepada peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita lanjutkan pembicaraan yang sebetulnya dari Pak Wira tadi sudah membahas secara umum. Kita coba melihat khusus mengenai masalah integrasi pembelajaran riset, integrasi riset pada pembelajaran keuangan syariah. Bu Wi, tolong slide-nya Bu Wi. Slide-nya di skip. Baik, kita lihat pertama-tama pembelajaran berbasis riset itu adalah merupakan pembelajaran salah satu metode yang sifatnya student center learning yang mengintegrasikan riset di dalam proses pembelajaran. Ini juga sejalan dengan perkembangan sekarang ini, ada istilahnya sekarang dengan adanya ide daripada Mendikbud itu adalah kampus merdeka. Di dalam kampus merdeka itu di mana mahasiswa itu sekarang itu diberi kesempatan untuk kuliah, untuk belajar di luar program studi sebanyak 3 semester. Nah, maksudnya begini, 1 semester itu berada di luar program studi yang berada di dalam perguruan tinggi. Kemudian 2 semester lagi itu
mahasiswa diberi kesempatan belajar di luar perguruan tinggi yang sifatnya bisa saja dalam bentuk magang, kemudian praktek kerja di dunia industri, kemudian juga termasuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian. Nah, ini selama 2 semester. Diharapkan dari sini tentu adalah untuk menambah kompetensi daripada lulusan atau mahasiswa kita itu betul-betul utuh dan siap untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Jadi mereka itu sebenarnya di sini diberikan kemampuan baik yang sifatnya soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi kalau dalam KKNI kita lihat itu adalah bagaimana kurikulum kita itu disesuaikan link and match dengan dunia kerja. Tapi untuk kampus Merdeka ini bukan cuma link and match dengan dunia kerja saja, tetapi juga untuk masa depan dengan perkembangan atau perubahan-perubahan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi itu kalau kita lihat daripada PBR ini. Next slide. Next. Yang sebelah kadai i datuk dia Bu ya. Karena jaminan. Kemudian kita lihat bagaimana pembelajaran berbasis riset itu akan bisa memberikan peluang terhadap beberapa hal. Yang pertama itu mungkin adalah pembaruan pembelajaran, pengayaan kurikulum dengan mengintegrasikan hasil riset. Kemudian juga bisa juga membuat mahasiswa itu partisipasi lebih aktif dia, itu partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan riset. Kemudian pembelajaran itu juga dapat menggunakan instrumen riset. Nah, ini yang berkaitan. Next, kita lanjutkan. Host. Kemudian sifat-sifat yang melekat pada pembelajaran berbasis riset itu, yang pertama tentu berawal dari dosen. Nah, mau tidak mau kita dosen harus mempersiapkan diri untuk melakukan riset. Nah, yang selama ini mungkin bagi kita dosen ini kurang menyadari sebetulnya. Kadang-kadang kita melakukan penelitian itu karena mengharapkan untuk KUM atau untuk memperoleh dana BOPTN dan sebagainya. Nah, tetapi sebenarnya secara hakiki dosen itu sebetulnya lebih banyak melakukan riset di samping melakukan pendidikan pengajaran. Kemudian berikutnya mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga lebih kompeten dalam bidang keilmuan dan riset, serta terampil dalam mengidentifikasi persoalan serta memecahkannya dengan baik. Nah, jadi dari paparan Bapak Dr. Muhammad Wira tadi, kita lihat memang dari perkembangan dunia khususnya di lembaga keuangan sekarang itu ada topik-topik riset yang sudah beliau kemukakan tadi itu. Sebenarnya beranjak dari situ juga bisa memberikan suatu wawasan kepada mahasiswa kita untuk mengambil informasi. Nah, nanti informasi yang mereka peroleh dari topik-topik tadi itu sebenarnya juga bisa nanti dikembangkan, dikumpulkan datanya, kemudian dianalisis, kemudian disimpulkan. Nah, itu yang kita lihat. Next, host. Kita lihat manfaat sebenarnya juga secara kita lihat manfaat daripada pembelajaran berbasis riset itu. Yang pertama itu bisa mahasiswa mengalami pengembangan dan peningkatan kapabilitas dan kompetensi yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa juga bisa memiliki motivasi belajar.
kemudian peserta atau mahasiswa terlatih dengan nilai-nilai disiplin. Nah, itu manfaat yang kita lihat daripada pembelajaran berbasis riset ini. Nah, walaupun di sini juga kita lihat kendala-kendala atau permasalahan yang selama ini yang bisa kita hadapi. Kita lihat bahwasanya permasalahan yang sifatnya bagi kita dosen, di mana selama ini kurikulum kita itu masih mengadopsi gaya pembelajaran klasik yang lebih menitik beratkan teori ketimbang praktek. Kemudian lagi, mahasiswa biasanya ditawari dengan banyak SKS yang harus ditempuh atau banyaknya ditawarkan mata-mata kuliah. Kemudian biasanya juga dosen biasanya sangat susah sekali untuk melakukan penelitian karena keterikatan dari segi di samping dia sebagai dosen juga melakukan kegiatan-kegiatan administrasi. Nah, sekarang kita lihat dosen-dosen kita, dia tidak cuma sebagai terikat dengan kegiatan administrasi yang menyita ya sebetulnya laporan-laporan yang sifatnya mingguan, kemudian rencana kerja mingguan, dan belum lagi lapor-lapor lain, itu juga mempengaruhi aktivitas dosen dalam hal melakukan riset atau penelitian. Kemudian next kita lihat langkah-langkah pembelajaran riset, kita lihat. Langkah-langkah pembelajaran riset. Nah, kita lihat langkah-langkah pembelajaran riset itu ada yang pertama itu tahap persiapan. Jadi memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan riset kontemporer di bidang permodelan sistem dan metodologi. Kemudian tahap berikutnya tahap aplikasi metodologi. Mahasiswa ditantang untuk melakukan riset skala kecil atau yang sifatnya bersama atau kelompok, sekedar untuk menerapkan metodologi penelitian yang sudah mereka pelajari. Kemudian berikutnya tahap riset dan publikasi. Ini adalah yang sifatnya tugas besar. Ini mahasiswa memahami metodologi yang ada dan bisa menerapkan untuk contoh riset skala kecil. Kemudian selanjutnya mahasiswa diberi tugas di mana mereka diminta untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Itu kita lihat langkah-langkah dalam hal pembelajaran riset. Kemudian masuk kita dalam hal bagaimana strategi pembelajaran khusus di keuangan syariah. Kita lihat integrasi riset sebetulnya untuk mata kuliah yang sifatnya keuangan syariah bisa kita lihat bahwasanya secara umum keuangan syariah itu terdiri dari 3. Yang pertama itu yang namanya sektor perbankan syariah. Perbankan syariah. Ada bank umum syariah, kemudian ada bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian yang kedua itu ada yang sifatnya sektor industri keuangan non-bank seperti asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan mikro syariah dan sebagainya. Kemudian ada sektor yang ketiga itu adalah bidang ketiga itu adalah pasar modal syariah. Nah, ini sebenarnya dari mata-mata kuliah yang ada pada PEBI khususnya ini bisa diintegrasikan riset itu. Kita contoh saja, kita ambil salah satu bagian daripada lembaga syariah itu adalah perbankan syariah. Nah,
dalam perbankan syariah itu banyak perbankan syariah itu kita lihat. Nah, di situ itu ada yang bisa sifatnya manajemen, ya. Kemudian ada juga yang sifatnya sistem operasionalnya. Kemudian ada juga yang sifatnya produk-produk yang ditawarkan. Ini bisa dikembangkan sebenarnya dari segi manajemen. Nah, bagaimana mahasiswa dicoba mengintegrasikan atau mulai dari dosen gitu. Jadi tidak terbatas kepada dosen perbankan syariah saja bisa melakukan interaksi riset ini, termasuk juga yang berkaitan dengan manajemen itu bisa saja juga dari dosen yang mengajar manajemen sumber daya insani, ini juga bisa melakukan. Kemudian juga dosen yang mengajar manajemen pemasaran syariah, pemasaran bank syariah. Kemudian juga dosen yang mengajar etika bisnis syariah. Nah, kemudian itu dari segi manajemen. Kemudian dari segi sistem operasionalnya bank syariah itu juga, dosen ini bisa melakukan riset. Seperti dosen-dosen yang mengajar, mengampu fikih muamalah, usul fikih, ekonomi Islam, kemudian manajemen operasional bank syariah, ini bisa melakukan integrasi atau mengintegrasikan riset dalam mata kuliahnya. Kemudian juga dalam segi produk bank, ini banyak sekali sebenarnya mata-mata kuliah yang gayut, yang bisa melakukan kegiatan riset dalam pembelajaran. Seperti dari segi produk, itu bisa melalui mata kuliah yang disebut dengan manajemen pemasaran produk perbankan syariah atau manajemen pemasaran syariah, kemudian juga mata kuliah akuntansi syariah sebenarnya juga bisa, kemudian fikih muamalah juga. Nah, kemudian juga manajemen operasional syariah dan sebagainya. Ini kalau kita lihat, nah dari sini bisa kita lihat dalam apa yang mesti kita persiapkan sebenarnya kita selaku dosen untuk mengintegrasikan riset dalam pembelajaran yang kita ampu itu. Nah, tentu kita artinya kita terlebih dahulu melakukan penelitian-penelitian. Nah, terhadap itu banyak isu-isu. Walaupun tadi dari Bapak Wira tadi sudah menjelaskan isu-isu yang sifatnya nasional, kita juga bisa yang sifatnya yang lebih agak sifat aplikasi gitu ya. Misalnya contoh saja pada saat kita dosen fikih atau dosen usul fikih misalnya yang menjelaskan masalah akad, khususnya terhadap akad, contohnya akad muamalah misalnya. Nah, mahasiswa itu bisa dicoba mengumpulkan informasi-informasi mengenai bagaimana akad jual beli, akad jual beli dalam hal yang diterapkan oleh di bank syariah. Nah, jadi disuruh mahasiswa kita mengumpulkan informasi mengenai masalah jual beli yang ada di bank syariah. Itu di bank syariah itu melalui produk pembiayaan itu ada namanya salam, salam, istisna, kemudian murabaah, itu adalah jual beli. Nah, bagaimana kajian-kajian fikih terhadap akad-akad ini? Jadi mungkin saja mahasiswa itu bisa dilihat bagaimana analisis fikih muamalah terhadap produk al-istisna misalnya, atau dalam pembiayaan al-istisna. Nah, jadi kita sang dosen coba menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi akad jual beli yang diterapkan di bank, khususnya produk yang sifatnya al-istisna misalnya. Ini kan bisa digunakan juga oleh dosen fikih. Nah, di samping itu juga bisa juga digunakan oleh dosen yang mengajarkan pemasaran
jasa bank syariah. Nah, dia bisa juga bagaimana strategi pengembangan produk pembiayaan al-istisna pada bank titik-titik. Jadi ini banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan dalam hal mengintegrasikan mengintegrasikan penelitian pada mata kuliah yang kita ampu. Nah, sekarang apa yang mesti kita siapkan? Hal ini adalah bagaimana mahasiswa kita itu diperkaya dengan informasi-informasi yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah atau bank syariah lah khususnya. Nanti bagi dosen-dosen yang mengampu mata-mata kuliah, umumnya sebenarnya yang ada di FEBI itu bisa diterapkan yang namanya integrasi penelitian pada pembelajaran ini. Nah, ini sebetulnya membuka wawasan menambah kesanah kita dalam pembelajaran, khususnya adalah integrasi riset pada pembelajaran, bukan hanya pada pembelajaran keuangan syariah saja, setiap pembelajaran kita. Kemudian juga bagi dosen, kita sebagai dosen, tentu kita dalam hal melakukan analisis, kita perlu juga mempunyai alat analisis. Nah, mungkin bagi dosen-dosen fikih, ya mohon maaf kalau salah, tentu harus ada penguasaan masalah usul fikih. Ini kita bukan mengkaji tataran halal dan haram saja, tetapi bagaimana halalnya, bagaimana haramnya itu adalah kajian daripada usul fikih. Nah, kemudian untuk bidang-bidang ekonomi, tentu juga dalam hal menganalisis, kita juga sering menggunakan alat analisis yang sifatnya kuantitatif, yaitu tentu ini harus juga menguasai alat-alat analisa kuantitatif. Nah, bagi kita dosen-dosen di ekonomi, insya Allah ini ada. Kemudian juga untuk dosen-dosen yang sifatnya manajemen, juga yang sifatnya ekonomi, kemudian alat analisis yang menggunakan katakanlah analisis SWOT gitu, yang sering banyak digunakan oleh mahasiswa kita dalam hal membahas masalah strategi-strategi, ini juga perlu alat analisis itu. Nah, mungkin mudah-mudahan dari sini kita selama ini kalau kita lihat yang kurang bagus, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, kadang-kadang kita bagi dosen ini dituntut untuk meneliti, untuk menulis. Mohon maaf. Kadang-kadang tulisan mahasiswa kita jadikan sebagai bahan jurnal kita, bahan tulisan ilmiah kita. Ini kan suatu hal yang tidak bagus sebenarnya dalam akademik. Nah, tetapi dengan kita melakukan pembelajaran integrasi riset ini sudah bisa menghalalkan. Kalau selama ini kita mengambil tulisan mahasiswa, kita tidak terlibat sama sekali dalam hal penelitian, sekarang kita menggunakan mahasiswa sebagai anggota tim dalam penulisan, kita sudah bisa melaksanakan demikian karena betul-betul kita terlibat dalam hal melakukan penelitian. Mudah-mudahan ini semua kita sadari. Dengan pembelajaran berbasis riset ini juga mudah-mudahan bisa kita tingkatkan kualitas mahasiswa kita. Tentu terlebih dahulu kita tingkatkan kualitas pribadi kita selaku dosen. Demikian saja barangkali, mudah-mudahan nanti banyak juga mendapat masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota webinar yang lain. Kita cukupkan dulu. Terima kasih. Kepada host, disilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harfandi yang telah memberikan sharing tentang materi kita ini. Baik, untuk sesi selanjutnya, di sini barangkali kita akan berdiskusi terkait dengan tema yang sudah kita angkat.
Baik, di sini ada masuk Pak, kepada Bapak narasumber kita, ada di chat itu dari, mungkin ini terkait dengan pertanyaan yang terkait kepada Pak Arfandi, bisa juga dengan Pak Ahmad Wira juga bisa ini. Ini pertanyaannya dari Ibu Hesi Eka Putri, itu menanyakan masalah integrasi riset ke dalam pembelajaran membutuhkan niat ikhlas dan kerja keras dosen untuk senantiasa mengupgrade RPS dan silabus. Karena riset itu senantiasa berkembang. Nah, di sini bagaimana memaksa dosen agar senantiasa mau mengupgrade RPS tersebut setiap semester. Nah, itu Pak, yang pertama dari Bu Esi, kita mohon kepada Bapak narasumber pencerahannya untuk ini. Nah, barangkali kepada Bapak Harfandi bisa, Pak Harfandi dulu. Silakan Pak. Mohon maaf Pak Wira, ini senior nih. Mohon maaf Pak. Ya boleh. Ini walaupun sebenarnya ya tentu tidak sekedar tidak sekedar teori begitu, kita juga ingin bagaimana mengaplikasikannya. Khusus untuk yang aplikasikannya tentu kita berawal daripada membuat RPS, rencana pembelajaran semester. Ini sebenarnya dari bahan-bahan, topik-topik yang ada kita cantumkan itu bisa saja kita masukkan riset. Nah, misalnya contoh dari mata kuliah BLKS. Nah, BLKS katakanlah itu tujuannya tentu kita CPL-nya kita susun dulu, kemudian ada materi-materi atau pokok bahasan yang kita bahas. Dari BLKS itu ada yang sifatnya bank, kemudian ada lembaga keuangan non-bank. Nah, dari bank itu mungkin diawali daripada sistem operasional bank, kemudian produk-produk bank, kemudian jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank, dan sebagainya. Nah, ini dicoba memberikan atau menyusunnya itu yang selama ini kegiatan belajar mahasiswa itu lebih banyak mencatat, mendengar atau berdiskusi. Sekarang enggak, mahasiswa itu cukup kita berikan topik, kemudian mereka disuruh mengumpulkan informasi, kemudian juga melihat teori dalam informasi yang mereka atau menyusun hipotesisnya, kemudian mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis data, Jadi setiap materi ya atau setiap pokok bahasan itu ada kegiatan itu dilakukan. Jadi benar-benar mahasiswa kita itu aktif dalam hal ini. Dia tidak cuma sebagai tidak sebagai pendengar ya, tetapi kita yang cuma sebagai fasilitator, kita cuma memberikan itu dan membimbing mereka. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lakukan per sub pokok bahasan atau materi yang akan kita berikan. Jadi mahasiswa itu bisa disusun secara kelompok dulu, atau di sini disebut secara skala kecil, secara kelompok-kelompok 2 orang atau 3 orang mereka disuruh mereka itu mengumpulkan informasi terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Nah, kemudian mereka disuruh menyusun hipotesisnya, kemudian mengumpulkan data yang nanti akan dianalisis. Ini mungkin barangkali untuk bagaimana kita menerapkan dalam silabus, dalam RPS untuk integrasi riset ini bisa dilaksanakan per pokok bahasan. Tentu melihat waktu-waktu yang tersedia, kita harus fleksibel untuk masing-masing mata kuliah yang ada kita ampuh. Demikian barangkali Mbak Esi, mungkin Bapak Ahmad Wira mungkin lebih bisa menjelaskan. Silakan Pak. Ya Pak Ahmad Wira, bisa ditambahkan. Terima kasih kepada Bu Dewi, kemudian Pak Arfandi yang
sudah menjawab. Saya mungkin melihat sisi lainnya. Kita tahu bahwa RPS adalah merupakan menjadi panduan dan menjadi kerangka yang akan menghukum kita dalam proses belajar mengajar. Nah, ketika kita ingin untuk mengintegrasikannya bahwa proses belajar mengajar itu juga adalah untuk riset dan dengan riset dan penelitian, riset atau penelitian, tentu ini ada paradigma baru yang mungkin bisa kita kembangkan. Nah, yang biasanya kita kan bermain, artinya berkumpul yang kita kenal dengan konsorsium keilmuan. Artinya orang manajemen ngumpul sama orang manajemen, kemudian orang syariah ngumpul dengan orang syariah gitu. Nah, ke depan tentu kalau memang kita mau mengembangkan pembelajaran berbasis riset, dan riset sekarang itu adalah riset kolaborasi, tentu RPS yang kita bikin, yang kita buat di awal semester, tentu tidak hanya mungkin menghimpun kita satu rumpun keilmuan. Nah, ini paradigma lain yang saya lihat begitu, karena memang riset kolaborasi itu. Nah, kalau seperti yang saya katakan tadi, ketika kita lihat di prioritas ya, kita tidak ketemu begitu riset di dalam prioritas riset nasional itu. Nah, fokus riset prioritas riset nasional itu nggak ketemu. Dia bicara pangan, bicara energi, bicara kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial, hukum, seni, dan lain sebagainya. Nah, tentu ketika kita lihat langsung di sini kan tidak kelihatan. Nah, tinggal lagi kita berbicara penyelarasan terhadap riset ekonomi dan keuangan syariah. Artinya ketika berbicara tentang misalnya bicara transportasi, maka tentu kita juga harus bagaimana menyelaraskannya dengan kajian-kajian di ekonomi syariah. Jadi apa yang disampaikan Mesti tadi untuk melakukan pembaharuan atau perubahan-perubahan terhadap RPS itu tentu duduk bersama dalam konteks sekarang ini tidak cukup sebenarnya kita hanya duduk bersama dengan satu rumpun keilmuan, tetapi kita juga harus duduk bersama dengan beberapa yang terkait. Nah, apalagi kalau yang agak dekat yang selama ini kata Pak Arpandi tadi tentang dengan orang hukum ekonomi syariah. Nah, jadi paradigmanya kita harus bangun seperti itu gitu. Karena jangan-jangan nanti jangan-jangan karena sudah terjadi pemisahan fakultas, ada hukum ekonomi syariah, kemudian dia berada di syariah dan lain sebagainya. Itu satu catatan. Dan ini juga diperkuat seperti yang saya katakan, diperkuat dengan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Afandi, kebijakan kementerian terkait dengan kampus Merdeka. Karena juga kita tahu bahwa salah satu ciri khasnya itu mahasiswa itu juga bisa dan boleh untuk mengambil mata kuliah yang berada di luar kampusnya atau di luar fakultasnya. Nah, artinya apa? Kita sebagai dosen yang harus menyiapkan kerangka ataupun sebagai panduan dalam proses belajar mengajar, tentu ini sinkronisasi terhadap berbagai aspek keilmuan itu juga sangat penting. Supaya nanti memang riset-riset yang dilahirkan itu sesuai dengan saya katakan sejak awal itu, dia mengacu kepada master plan ekonomi syariah, mengacu kepada prioritas riset nasional PRN, dan juga kepada isu-isu yang baru. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk melakukan, kalau secara teknisnya mungkin ini Bu Hesi, Bu PD1 yang paling mantap nih, karena ini teknis gimana cara ngumpulin dosen, gimana apa nih. Saya pikir lebih enak ngumpulin dosen di IAIN Bukit Tinggi ini, karena dosennya muda-muda gitu. Nah, kira-kira saya pikir begitu Bu Dewi. Jadi dua hal itu saya lihat yang bisa kita lakukan dan untuk bagaimana perubahan-perubahan terhadap RPS yang kita bikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Ya, gimana Bu Esi? Memang terkait dengan ya dosen kita ya, bagaimana dosen kita itu senantiasa mau me-upgrade EPS-nya setiap semester ya, karena memang itu kalau kita lihat di FEBI kita ini memang perlu sebenarnya ada suatu keilmuan yang sama yang seperti dikatakan Pak Wira tadi, kita juga sudah mengelompokkan itu, yang manajemen sama manajemen, karena kita di sini memang konsepnya mengarah kepada konsep syariah. Jadi bagaimana kita mengkolaborasi antara ilmu yang umum dengan ilmu yang berbasis Islami. Nah, jadi mudah-mudahan Bu Esi yang bertanya tadi bisa nanti mengambil suatu langkah ke depannya, bisa bagaimana dosen hal yang apa disampaikan oleh narasumber tadi. Nah, baik, ada satu lagi nih pertanyaan buat Pak Wira. Tadi pertanyaan mengarah kepada bagaimana aplikasinya untuk ke dosen kita dan ke mahasiswa. Nah, ini ada dari dosen kita juga di FEBI, Bapak Engki Purnomo, bertanya kepada Bapak Ahmad Wira. Beliau menanyakan masalah apakah sudah ada pengembangan riset relevan sosial ekonomi dalam peningkatan keuangan syariah supaya masyarakat lebih fokus pada tindakan keuangan syariah seperti itu, Bapak Ahmad Wira. Kira-kira bisa diberikan penjelasannya Pak Wira. Silakan Pak Wira. Sebenarnya begini, bicara tentang bagaimana pandangan masyarakat, sebenarnya kan riset-riset persepsi itu sudah sangat banyak sekali. Persepsi contohnya begini, sudah antar agama pun juga sudah ada. Saya sudah ada sebagai pembimbing bagaimana persepsi dalam kutip di masyarakat Tionghoa di Kota Padang terhadap perbankan syariah itu. Nah, dia yang sangat menarik temuannya itu dari mahasiswa S2 kita itu adalah ternyata dia lebih enak, lebih nyaman sebenarnya dia berurusan dan dalam kaitan dengan pembiayaan yang dia terima. Kenapa? Karena dia tidak, ketika dia bermain dengan perbankan syariah, dia merasakan, ini kan di Kota Padang case-nya ya, mungkin di riset-riset lain berbeda. Ini contoh yang pertanyaan dari Ibu kita tadi, ada nggak contoh-contoh riset yang berbicara tentang bagaimana pandangan masyarakat? Nah, ini mahasiswa kita di S2 berbicara tentang itu. Nah, hasilnya sangat menarik. Ketika dia dalami secara tidak hanya secara kuantitatif, secara kualitatif, dia dalami secara mendalam, dia sebenarnya lebih nyaman, kelompok Tionghoa ini dia penempatan uangnya di bank syariah. Kenapa? Karena dia tidak lagi berpikir fluktuasi terhadap bunga. Kenapa? Karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi murabahah. Transaksi murabahah kan sudah jelas bahwa kalau dia beli dia beli oleh bank 100 juta, lalu dijual kepada nasabah 150, ya hutangnya 150. Jadi dia tidak lagi ada spekulasi berpikir terjadi turun naiknya suku bunga dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang dari sisi bisnis dia melihat ini sudah fit gitu. Jadi dia tidak lagi berpikir yang lain. Yang penting saya mau bayar hutang saya sekian, sehingga dia hanya berpikir untuk ini. Ini pengalaman secara hasil riset secara kualitatif didalami. Kira-kira kenapa dia memilih itu? Nah, dari sisi bisnisnya alasannya begitu. Gitu. Jadi untuk kajian-kajian terhadap lembaga keuangan mungkin banyak di perbankan sudah cukup banyak, tapi mungkin untuk yang lain, misalnya seperti kata Pak Fandi tadi dari master plan pengembangan ekonomi syariah itu kan kita tidak hanya perbankan, ada pasar modal dan lain sebagainya. Mungkin di pasar modal syariah, sukuk dan lain sebagainya mungkin masih minim sekali. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Ahmad Wira. Baik, selanjutnya apa ada dari Bapak Ibu lagi yang akan kita diskusikan kepada narasumber kita? Kita silahkan.
satu pertanyaan lagi. Bu Dewi. Ya. Bu Dewi. Iya. Bu Hendrianti, silahkan Bu Hendrianti. Terima kasih pada Bu Dewi, terima kasih pada Bapak narasumber kita, Bapak Afandi dan Pak Wira. Saya mulai sangat tergelitik naluri keinginan untuk melakukan pengenan tahu tentang ekonomi dan ekonomi syariah ini. Kemarin kami sudah berdiskusi juga di FEBI nih Pak Wira, bagaimana pentingnya mohon maaf ini ada gangguan. Bagaimana pentingnya pemahaman terhadap kajian fikih muamalah, kemudian basic usul fikih di dalam pengembangan ekonomi syariah. Pak Wira, saya mau bertanya dari kasus ini. Kebetulan saya adalah nasabah bank syariah, bank BSM. Jadi agak dekat dengan kawan-kawan yang ada di bank syariah Mandiri. Ada kasusnya seperti ini. Ada seorang nasabah membatalkan, dikatakan membatalkan, tidak membatalkan, tapi dia tidak bersedia melanjutkan pinjaman, pembayaran pinjaman yang sudah dia setujui kontraknya dengan alasan pemahaman keagamaan. Jadi dia nggak mau lagi bayar dan ada cicilan yang sudah ditetapkan untuk diangsur itu. Kemudian dia berkeras tidak mau melanjutkan pembayaran dengan alasan menganggap sistem yang dibangun oleh bank syariah itu sama saja dengan bunga. Nah, berarti kan pemutusan akad secara sepihak itu ya. Padahal dia di awal sudah itu. Nah, saya tidak terlalu paham dengan kajian bank syariah. Menurut Pak Wira ini pembatalan sepihak atas dasar bahwa menurut mereka akad yang dibangun itu sama saja dengan riba. Kira-kira bagaimana tuh penyelesaiannya di bank? Itu salah satu kasus. Nah, yang kedua, anak-anak kita ini Pak Wira, kadang-kadang saya nggak tahu juga apakah sistem, tadi kan Bapak sudah pernah menyebut juga ada master plan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, mungkin sosialisasinya itu perlu ditingkatkan sehingga jangankan masyarakat awam, anak-anak kita saja yang bergelut dalam permasalahan ekonomi syariah, mereka sendiri banyak itu yang kurang paham terhadap produk-produk perbankan syariah itu atau produk-produk pengembangan ekonomi syariah itu. Nah, jadi mungkin perlu kita pikirkan kalau di kemarin kita sudah gimana kalau materi usul fikih ditambahkan bagi anak-anak kita yang ada di FEBI, kemudian perlu juga pengenalan tentang produk-produk ekonomi syariah yang cukup gencar, sehingga nanti ketika melakukan penelitian, anak-anak kita ini tinggal praktek itu memakai. Jadi produk perbankan syariah itu juga harus mereka kenal, produk ekonomi syariah itu juga harus mereka kenal. Dan dari kurikulum yang ada sama kita itu memang agak kurang nampaknya sosialisasi master plan pengembangan ekonomi syariah itu. Sehingga jangankan orang lain, kita saja produk-produk ekonomi syariah itu banyak yang awam bagi kita. Termasuk saya. Makanya saya berharap di FEBI ini dosen yang punya basic usul fikih, basic fikih muamalah itu belajar banyak pada kawan-kawan dari ekonomi yang memahami tentang kajian ekonominya sehingga kita bisa bersinergi. Kemudian kawan-kawan yang ekonomi harus mau tidak mau ikut belajar apa itu usul fikih, apa itu fikih muamalah sehingga ilmu itu bisa kita sinergikan dan nanti bisa kita kembangkan. Karena pengembangan ekonomi syariah ini harus melalui riset. Kalau risetnya tidak berkembang, ekonomi syariahnya tidak akan berkembang. Ya, jadi saya rasa itu Pak Wira. Saya akan untuk Pak Wira ketahui saya baru 6 bulan bergabung di FEBI, tapi saya merasa mendapat semangat baru gitu sehingga ilmu basic usul fikih yang saya banggakan selama ini bisa dipakaikan gitu, diaplikasikan. Terima kasih Ibu Dewi dan Pak Wira.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Endrienti. Bu Endrienti ini Pak Wira memang sangat semangat sekali beliau ini Pak. Pak Wira pengen sharing ke kita di FEBI, walaupun keilmuan beliau ini memang berbeda karena dari konsep syariahnya, tapi dalam kurikulum kita itu ada mata kuliah yang terkait. Khususnya di satu perbankan ini kita ada mata kuliah usul fikih dan fikih muamalah. Nah, jadi memang kita butuh dosen-dosen yang keilmuannya itu, tetapi bagaimana dosen tersebut bisa ketika menuangkan ilmuwan beliau itu bisa mereka itu menghubungkan di mana mereka itu mengajar, katakanlah di perbankan syariah. Jadi bagaimana arah goal dari mahasiswa kita ini nantinya, dan mereka bisa dan dosen kita bisa nanti namanya mengaplikasikan sampai sejauh itu. Jadi itu barangkali Bu Endrienti pengennya seperti itu karena keilmuan beliau dari usul syariah, usul fikih seperti itu Pak Wira. Mohon Pak Wira ditanggapi. Terima kasih Bu Dewi. Ini sahabat saya ini sejak sahabat Bapak ya. Iya, sejak dari semester masuk UIN aja dulu dia semangat juga nih Bu. Jadi kalau masalah semangat saya enggak ragu dia lihat. Enggak diragukan ya Pak ya. Waktu ospek aja sudah semangat dia ini nih. Jadi Bu Endrienti, saya mulai dari apa gitu. Nah, pertama ketika kita mengukur ya untuk pencerdasan untuk masyarakat kita mungkin, ketika kita mengukur penetapan apakah yang dilakukan di perbankan syariah itu sesuai atau tidak, maka kita harus merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Kenapa? Karena di Undang-Undang Perbankan itu disebutkan bahwa lembaga keuangan atau perbankan yang sudah menggunakan kata syariah, dia harus menjalankan prinsip-prinsip syariah. Lalu terjemahan prinsip-prinsip syariah itu adalah, terjemahannya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh yang berkompeten. Lalu apa yang fatwa yang dikeluarkan berkompeten itu adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi apa yang saya sampaikan, yang saya maksud Bu Endrienti, bahwa ketika kita mau mengukur apakah yang dilakukan transaksi akad yang dilakukan di bank syariah itu sesuai atau tidak, maka alat ukurnya mesti kita gunakan adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Sebab kalau kita gunakan alat ukur fikih-fikih klasik dan lain sebagainya, tentu nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Nah, misalnya saja kan Wenti mungkin yang dosen-dosen fikih sangat paham sekali bahwa tidak boleh melakukan memudarabahkan kan begitu. Artinya kalau ada orang yang nitip dana kepada kita, nanti kita suruh pula orang yang nguruskan, dalam fikih-fikih klasiknya tidak dibenarkan. Nah, ternyata kalau masuk ke dunia perbankan, maka itu yang dilakukan perbankan. Karena lembaga perbankan adalah sebagai intermediasi. Yang menghimpun dana orang yang banyak dana, kemudian disalurkan kepada orang yang butuh dana. Nah, terjadilah apa yang kita sebut memudarabahkan dana yang dimudarabahkan oleh nasabah. Nasabah penabung taruh pada bank, ketika itu bank sebagai mudarib. Nah, ketika bank melakukan pembiayaan, bank berposisi sebagai sahibul mal. Nah, ini catatan kita. Jadi, kita mesti berikan pemahaman kepada Dadang, karena saya tahu sekali bahwa ketika case kemarin itu, kasus di BSM itu, di beberapa case di perbankan syariah itu, dia mengukurnya dengan menggunakan kajian fikih. Sehingga memang ketika dia lihat model-model pembiayaan yang ada itu tidak sah. Ketika akad tidak sah, ya tidak sah semuanya. Kan sama dengan kalau istilahnya Bu, nanti ketika kita berbicara tentang hukum kewarisan, yang ditanya pertama itu kan surat nikahnya Bu Enti gitu. Ya kan, kalau surat nikahnya nggak ada ya kewarisannya habis. Kenapa? Akadnya nggak sah. Ketika akadnya nggak sah ya udah dia nggak mau bayar hutang. Nah, kira-kira begitu cara pandangnya. Jadi kita harus yakinkan bahwa beliau dalam penetapan sah tidak sesahnya terhadap transaksi itu adalah mesti menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, lalu terkait dengan murabahah yang dilakukan, tentu murabahah yang dilakukannya itu adalah memang kita rujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, kalaupun ada ketemu case-case, kasus-kasus yang ada di
beberapa perbankan yang seperti itu, maka sesungguhnya ini saya ketemu juga ada yang tidak mau membayar hutang itu ya karena alasan itu. Apakah memang ini alasannya? Nah, jangan-jangan ini adalah karena dia sangat tahu dengan fikih, tahu tentang hukum, dialah celah-celah bahwa ini akadnya nggak sah akadnya. Oleh sebab itu, disitulah sebenarnya peranan Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, jadi peranan Dewan Syariah sangat penting sekali. Jadi Bu Neti, kita mesti yakinkan bahwa jadi kalau ada yang tidak yakin ya biasa, jangan nanti semua orang kita yakinkan karena Nabi saja kan berdakwahnya banyak juga sampai sekarang masih ada yang tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi kalau kita cara pandang yang kita bangun adalah kita menyimpulkan bahwa ketika dia tidak mau pembayaran hutangnya dan dia sudah melakukan transaksi sejak awal dan dia mungkin baca, karena realitanya sekarang orang kan di perbankan itu ketika mau ngambil duit pembiayaannya itu ya dia nggak baca-baca. Ini apa yang ditandatangani, bagaimana cara pembayarannya, berapa dia harus bayar. Nanti ketika sudah mau membayar baru dia ingat. Gitu. Jadi kecerdasan ini sangat penting sekali. Jadi ini Bu Neti, jadi ukuran kita jangan diukur dengan menggunakan apa. Jadi kalau memang secara fatwanya keliru, misalnya bisa ketemu di situ terjadi pembiayaan yang fiktif. Nah ini bisa dibatalkannya, misalnya dia pembelian terhadap suatu benda, ternyata barangnya, mobilnya nggak dibeli, lalu terjadi transaksi. Nah ini kan memang terjadi apa yang kita kenal. Nah baik di lembaga keuangan konvensional ataupun syariah, kalau terjadi transaksi-transaksi yang fiktif, di situ akad bisa dibatalkan. Begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kolaborasi tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang itulah sebenarnya kenapa lagi-lagi saya sampaikan. Kita juga sulit kan kalau seandainya nanti semua kurikulum itu Bu Ketua Prodi masuk kan semuanya nanti padat. Nah, sebenarnya ide Kampus Merdeka itu kan begitu. Mahasiswa kita itu silakanlah. Kalau memang dia nanti mau bergerak di risetnya tentang hukum ekonomi syariah meskipun berada di FEBI, maka dia harus dalami metode penetapan hukum, yaitu usul fikih. Nah, saya pikir ini adalah solusi yang sangat baik, tapi saya tidak tahu ini apakah nanti IAIN Bukit Tinggi yang duluan ini yang menerapkan ini Pak Wira kok di UIN kok belum ya, jangan tanya itu nanti. Yang jelas kita berpacu untuk yang baik. Kalau istilahnya Bu Ndeyanti ini fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya melihat kalau ini kita jalankan ide pengembangan Kampus Merdeka, apa yang dipertanyakan Bu Ndeyanti tadi tidak terjadi lagi. Kalau nanti ada memang anak kita risetnya mau mengembangkan metode dalam penetapan hukum, tentu dia harus kuat usul fikihnya karena di situ apanya begitu. Nah, saya memang setuju bahwa kita dalam pengembangan ekonomi syariah, pemahaman terhadap hukum itu sangat penting sekali. Saya contohkan begini, ketika riset mahasiswa kita nanti bicara tentang pengembangan zakat produktif, nah di situ tentu dia harus memahami kaidah-kaidah fikih. Jangan-jangan nanti ketika dia tidak memahami apa itu asnaf 8, lalu dia kembangkan zakatnya itu untuk yang di luar itu. Mungkin dari sisi ekonominya mantap, bagus, bisa dikembangkan, tapi dari sisi ketika dia bicara tentang fikihnya bertentangan. Jadi saya sangat setuju bahwa mahasiswa kita ini mesti diperkuat terhadap ilmu fikihnya, kalau yang latar belakang kuat ilmu ekonominya, dan kalau yang kurang banyak maka ilmu ekonominya mesti kita perkuat. Jadi Bu Nenti, beberapa case terkait dengan adanya di lembaga keuangan tentu tidak bisa kita jawab tuntas di sini karena memang tentu kita lihat apa yang menjadi alasannya. Kalau alasannya tidak mau membayar karena memang tidak syariah, lalu kita tanyakan apa yang dia jadikan alat ukur mengatakan tidak syariah. Kalau dia jadikan alat ukurnya fatwa DSN lalu ketemu, maka barulah bisa. Tapi ketika dia tidak memutuskan karena niatnya, jadi itulah yang dikatakan dalam konteks pembayaran utang ini kan terkait dengan etikat baiknya. Nah, yang penting etikat baiknya ada. Karena kalau ada etikat baiknya, perbankan pun punya solusi-solusi yang bisa dijadikan sebagai jalan keluar. Terima kasih, Bu. Ya,
Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, kepada Bapak Ahmad Wira. Bu Dewi bisa ditambahkan, Bu Dewi? Iya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Sebetulnya kan untuk menambahkan saja, sebetulnya Bapak Wira sudah mendalam tadi. Ini kalau Bapak kita lihat dari pertanyaan Ibu Yanti tadi, ini sebenarnya ini sudah bisa dijadikan suatu kasus untuk integrasi penelitian pada mata kuliah, khususnya fikih. Jadi fikih muamalah, katakanlah begitu. Kalau dalam fikih muamalah itu mungkin ada jual beli, bahasan kita mengenai jual beli. Nah, dalam jual beli itu ada harga jual, ada harga beli, ada harga jual. Yang namanya ada keuntungan. Nah, intinya sebenarnya kenapa yang nasabah tadi, kenapa dia tidak mau membayar, katanya ini sama saja bagi hasil dengan bunga, atau tepatnya adalah sama saja margin dengan bunga yang ada pada bank konvensional. Nah, inilah tugas-tugas kita fikih, tugas kita dosen fikih, bagaimana mendudukan kasus ini kepada mahasiswa. Nah, secara ilustrasi bagi kita gambarkan dalam jual beli, katakanlah itu namanya produknya murabaah, di mana nasabah sebagai pembeli, bank menjual. Nah, pada awalnya akad itu adalah akad jual beli. Akad jual beli atau murabaah. Apapun bentuk objeknya, akad murabaah. Tetapi setelah terjadi akad murabaah, kemudian nasabah jatuh kepada akadnya berubah menjadi piutang, utang piutang. Nah, mereka tidak menyadari bahwasanya dalam jual beli boleh mengambil keuntungan. Walau ya wal haram riba. Jadi artinya dia sudah dibolehkan mengambil keuntungan, namanya margin. Katakanlah dia membeli mobil harganya 250 juta. Kemudian dia beli ke bank, bank menjual 280 juta. Nah, yang perlu diberi pengertian kepada nasabah adalah yang 30 juta ini. Yang 30 juta ini adalah keuntungan. Sama dengan yang ada di pasar orang pedagang, keuntungan. Jangan dibayangkan kepada nasabah itu bunga. Walaupun nasabah mengatakan, oh sama dengan bunga. Nah, tegaskan. Nah, setelah terjadinya akad murabaah, kemudian jatuh kepada utang piutang. Nah, kenapa itu nasabah menganggap itu utang piutang, menganggap itu bunga sama dengan bagi hasil atau margin? Karena dia mengatakan dia meminjam 250, kok membayar 280. Nah, 210 ini dibayar secara cicilan. Nah, dia mengatakan, oh sama saja dengan di bank konvensional memakai uang 250 juta, bayar 280 kan bunganya 30 juta, oh sama saja. Ini karena pada akad yang kedua, pada proses yang kedua karena utang piutang. Apalagi dalam kondisi di negara kita ini, bank belum bisa lagi menyiapkan pasar. Khusus untuk pembiayaan murabaah ini, sebenarnya logikanya betul-betul barang yang diserahkan kepada nasabah. Begitu realisasinya. Suara Pak Arfandi ya. Hilang, Wi? Hilang, Wi? Udah, Wi? Enggak, Pak. Halo? Hilang, Dewi. Bentar. Pak kayaknya Pak. Ya. Suaraku di Mana suara Pak Ber? Mik Pak Fandi kali ndak ide ndak? Iya. Hidup mic-nya. Mungkin
Dewi menunggu Pak Fandi. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Wira. Jadi kasus tadi Pak Wira, setelah pihak bank mengusahakan kepada orang itu mencarikan jalan keluar, bahkan katanya oke, tidak dibayarkan margin yang disepakati, tapi dicicil saja. Dia dibayar lunas, artinya tidak dicicil. Tolong kami tidak bebankan penambahan, tapi bayar lunas. Dia juga tidak mau gitu. Dia mau mencicil tanpa penambahan yang disepakati. Fandi ya Pak. Jadi berarti inilah yang saya katakan tadi gitu ya. Dia terkait dengan etikat mau bayar atau tidaknya gitu. Ya. Nah, yang jelas kan ketika bank menentukan keuntungan yang diperoleh, sebenarnya kan dia misalnya pembiayaan yang dia berikan, keuntungan yang dia perolehnya itu kan tidak langsung ketika akad itu. Pasti 10 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan. Sehingga ketika dia melakukan pembayaran dengan lunas, maka bisalah dari pihak perbankan memberikannya sesuai dengan keinginan. Ketika dia cicil, ini dia harus tahu bahwa lembaga keuangan itu bukan lembaga keuangan sosial. Nah, ini harus didapatkan. Jadi ini kan kalau saya lihat dari case itu kan maunya nasabah aja begitu Bu Andi, kan orang sudah dikasih apa, tapi kalau enggak berarti kan dia inginnya meminjam pembayarannya dengan cicil, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, padahal bank sebagai lembaga intermediasi dan yang dia kelola adalah dana umat atau dana nasabahnya. Jadi kalau yang seperti ini, inilah yang saya katakan tadi. Saya juga ketemu yang kayak gitu, dia sangat paham dengan fikih, sangat paham dengan usul fikih. Sehingga itulah yang dia jadikan untuk bagaimana bisa membatalkan akad ini. Nah, mungkin Bu Enti ingat kemarin itu case di beberapa lembaga keuangan, ketika dia gunakan pendekatan fikih seperti ini, bisa lembaga keuangan yang bisa kalah. Sehingga saya sebagai DPS 6 tahun di Bank Nagari Syariah ini sampai 2018, saya selalu ingatkan bahwa bagaimana kita memperkuat dokumen-dokumen yang terkait yang bisa mendukung terhadap bahwa transaksi akad kita ini tidak sah. Karena dalam konteks ketika masuk, ya kita contoh kalau memang ini masuk di pengadilan, karena hukum itu kan berbicara terhadap apa yang zahir. Jadi apa yang zahir gitu. Karena inilah kaedah orang berhukum itu ada enggak bukti. Kalau ada bukti maka itu gitu. Jadi tentu itu saya tidak memberikan mana yang benar dan mana yang salah apa yang case yang disampaikan oleh Bu Dianti tadi, tapi catatan kita bahwa dalam transaksi-transaksi yang dilakukan dari sisi perbankan tentu tidak mungkin bayar cicil lalu margin tidak ada. Nah, kan gimana nanti apanya begitu. Nah, kalau dari sisi lain, kalau memang ada beberapa dokumen-dokumen di perbankan itu mungkin ada sisi di situ tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, maka peluang ini bisa apa gitu. Nah, banyak juga Bu Enti menang para apa gitu. Nasabah banyak juga yang menang case-case seperti itu. Saya dapat informasi kemarin Bukopin Syariah itu nasabahnya yang menang, kalah perbankannya gitu. Kenapa? Karena dia memang beranjak dari realita-realita yang dokumen-dokumen yang ada begitu. Tapi kalau yang sebenarnya gimana ya tergantung realita hukum yang sebenarnya benar kan kita serahkan kepada yang satu. Nabi pun juga begitu kan. Nabi ketika ada orang sengketa tanah kan Nabi hanya bilang, saya memberikan tanah ini kepada Anda sesuai dengan bukti yang Anda buktikan. Tetapi kalau ini saya keliru sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka berarti saya menyerahkan kepada Anda sebingkah api neraka. Kan begitu, Bu, dalam konteks hukumnya. Ini ilmunya Bu Yanti ini bukan ilmunya saya ini. Nah, kira-kira cara pandangnya begitu. Jadi kita kesempatan ini tidaklah dalam kapasitas apakah nasabah yang kita menangkan atau lembaga keuangan, tapi saya hanya mengajak sisi mana yang kita pandang dan kita lihat dalam pengembangan lembaga keuangan syariah ini. Jadi untuk itu ada kepada mungkin mahasiswa kita nanti dia berada di lembaga keuangan syariah,
maka pengetahuan tentang transaksi dan akad itu sangat penting sekali. Kalau enggak, bisa digugat orang. Ketika digugat, maka logika hukum yang dibangun adalah ketika tidak sah akadnya, maka konsekuensi akad di belakang itu tidak sah lagi. Jadi kalau seandainya kita menggugat harta kewarisan, seperti saya contohkan untuk kewarisan, maka yang paling ditanya oleh hakim itu ada enggak surat nikahnya. Kalau enggak ada surat nikahnya atau dibuktikan surat nikahnya batal, maka Bu Yanti tidak dapat kewarisan dari suaminya nanti. Nah, kira-kira kan begitu cara pandangan di lembaga keuangan juga begitu. Terima kasih. Maaf. Terima kasih Pak Wira. Wira, terima kasih banyak. Bu Endri juga Pak Wira, salah satu dosen kita di perbankan ini yang turut juga sebagai pembimbing mahasiswa di perbankan. Ya Pak Wira, di S1. Jadi kalau di S1 perbankan memang kita banyak dari segala aspek itu kita memberikan menerima penelitian mahasiswa itu kan khusus ke lembaga perbankan, tidak di luar perbankan. Nah, jadi makanya sangat menarik Bu Endrianti ini memang diberi tanggung jawab untuk membimbing, dia gali itu walaupun keilmuannya usul fikih kan, tapi saya senang sekali kasih apresiasi nih buat Bu Endrianti. Ya, terima kasih kepada Bu Endrianti yang bisa ya. Ya, Bu Rusaida. Wah, ini Pak Akal lagi, Bu. Ya, Bu Rusaida. Satu. Masih ada waktu. Masih ada waktu, Bu. Masih ada Bu Rusaida. Ya. Makasih Bu moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dua Bapak narasumber. Nah, ini menarik sekali sebenarnya materi kita pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran berbasis riset. Nah, ini terkhusus barangkali ekonomi syariahnya atau keuangan syariah. Jadi saya melihat dari sisi kenalannya dari sisi dosen ya. Kita sebagaimana tadi bahwasannya dosen itu satu sisi dituntut harus banyak riset gitu ya. Wawasan tentang riset bagaimana perkembangan keuangan syariah itu sendiri. Satu sisi kita terkendala dengan waktu untuk riset, seperti kita penelitian hanya sekali setahun dari segi pembiayaan, kemudian riset-riset mandiri juga kurang. Kemudian kalau di jurnal, kita barangkali jurnal itu hanya sebagian kecil juga ya, yang bisa menulis untuk hasil-hasil risetnya. Tentu juga itu berdasarkan risetnya. Nah, ini terkendala di kita dosennya gitu. Nah, ini di sini tadi ada usul kolaborasi juga antara dosen mengakrab RTS. Kalau kita kerjanya tentu RTS tentu juga terkendala gitu. Nah, ini bagaimana ini Bapak Ketua AFEBIS barangkali di sini kita ingin bagaimana solusinya, apakah bisa kita nanti saya dosen juga tidak bisa sharing dari segi kurikulumnya. Jadi boleh tidak kita nanti antara perguruan tinggi atau FEBI antara FEBIS minimal UIN Padang dengan IAIN Bukit Tinggi saja, sebuah sebuah lembaga pusat riset development center gitu khusus mengenai ekonomi syariah. Apakah itu hanya di FEBI atau kita antar dua perguruan tinggi sehingga kita dari segi ya dosen bisa riset berkolaborasi ya, sehingga itu kita akan menambah wawasan kita tentang keuangan syariah. Jadi keuangan syariah itu kan tidak hanya sisi dosen yang mengampu mata kuliah keuangan syariah saja, tetapi semua dosen yang mengajar di FEBI menurut saya perlu wawasan tentang keuangan syariah, ke perbankan syariah, atau ekonomi syariah itu sendiri. Sebagaimana pertanyaan dari Ibu Endrianti tadi, kita saja selaku dosen yang kuat dengan ekonominya, barangkali dari segi ilmu
fikihnya, nah itu banyak juga yang nggak tahu tentang bagaimana perkembangan keuangan syariah itu sendiri. Nah, barangkali itu ya tentang sisi kendala dosen atau penguatan dosen terhadap hasil-hasil riset. Terima kasih, itu saja barangkali Bu Dewi. Nah ini cocok kita ajukan kepada Pak Febis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat menarik sekali sharing ilmunya pada pagi hari ini. Bapak narasumber kita memang betul-betul memberikan semua apa yang kita butuhkan di prodi perbankan syariah ini, karena kita di sini Pak Wira, dosen yang mengajar kita pun ada keilmuannya umum dan ada juga keilmuannya yang syariah. Nah, jadi ada pula yang keilmuan syariah itu yang keilmuannya yang ketika ingin membimbing mahasiswa juga ada agak sedikit berbeda karena kita di perbankan syariah magangnya, jadi topik-topik riset skripsinya itu mengarah kepada perbankan. Nah, jadi itu yang kekhususannya di perbankan syariah ini. Jadi mereka harus mengaplikan ilmu yang ada ke perbankan syariah itu. Nah, jadi seperti itu Pak Wira. Baik, sampailah kita kepada penghujung acara ini. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, yaitu Bapak Ahmad Wira, PSD, kemudian Bapak narasumber Bapak Haji Harfandi SEMSI. Terima kasih Bapak. Baik, untuk seluruh peserta kita berikan aplaus kepada narasumber kita yang sudah memberikan sharing ilmunya pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya, alhamdulillah acara webinar kita dengan topik integrasi riset dalam pembelajaran keuangan syariah kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Foto bersama, acara webinar bersama belum, Pak? sebelum itu kita akan mengambil foto dulu. Baik, untuk seluruh peserta webinar, baik itu mahasiswa dan ibu-ibu, bapak ibu dosen, kita silakan membuka, memberikan fotonya di layar. Memberikan fotonya di layar, kita akan mengambil foto untuk dokumentasi. Pak Dekannya mana Pak Dekan? Pak Dekan lagi ya, Pak keluar. Dekan. Pak Wira, alhamdulillah Pak. Ya. Nah, alhamdulillah. Pak Wira, ada sehat kan Pak Wira? Alhamdulillah Pak Hamdi, sehat. Alhamdulillah. Lama pun dapat tamu. Iyalah. Di ke Padang lah Pak Hamdi ya. Insya Allah nanti kita masaknya Pak Wira. Ya, kita ambil foto sebentar ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Dewi ambil fotonya. Iya, diambil fotonya. Bapak Arfandi ada ya. Ya. Baik, dikasih aba-aba ya Pak ya, supaya jangan nanti masih keluar. buka. Wih, tunggu dulu, masih ada yang buka layarnya, Wih. Tunggu, masih ada yang buka. Nih. Ya. Ya udah. Pak Dekan dan nampak gambarnya nih Bu Dewi. Pak Isbudinya mana, Wi? Pak ya Dekannya itu. Ada keperluan Pak Dekan? Ya, oke. Ada Bu Raisyida, wakil dekannya udah. Oh, ya, udah. Bu Esi ada. Ya, Bu Esi ada. Nih Ustadz Abidin Sulaiman nih, nampak fotonya tuh Bu. Anggota saya tuh. Iya. Oh iya, Abidin. Iya, Bid. Ya, ada foto. Tolong Bid. Setor wajahnya Bid. Ya. Udah. Kita foto. Baik, 1, 2, 3. Pak Ali Rahman. Main tenis itu lihat. Nggak boleh main tenis tuh, Wira. Alah. Lah tahu Pak, dah kaki tuh. Alah sehat, alhamdulillah.
Baik, Alhamdulillah. Bapak Alhamdulillah lah Ibu, sehat. kita sudah ambil foto untuk dokumentasi kita pada acara hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk itu silakan karena kita snacknya di tempat masing-masing. Tapi puasa. Puasa Pak ya, Puasa. Puasa hari Arafah. Nah, amin. Pada puasa semuanya. Berarti acara ini memang pas ya Pak ya. Kita Puasa jangan semuanya. snack. Puasa, alhamdulillah sekarang tuh Bu Sandra. Iya, alhamdulillah. Baik, silakan Bapak Ibu kalau mau live silahkan live dari Zoom pun kita ucapkan terima kasih. Nggak apa-apa, kita boleh live lagi. Terima kasih Bapak Ibu Pak Dokter, semuanya. salam untuk kawan-kawan di Assalamualaikum Padang Sadonyo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali,